Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani. Pada saat hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan, Matius 10 ayat 38. Saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengikut Yesus. Jika ditanya kepada orang Kristen, siapa pengikut Yesus? Maka semuanya pasti mengangkat tangan, saudara. Menurut pemahaman banyak orang, mengikut Yesus itu dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu. Apalagi sudah dibaptis, memakai nama tambahan Lukas, Maria, dan nama-nama pahlawan iman yang disebut dalam Alkitab. KTP Kristen juga merupakan petunjuk yang sah bahwa seseorang adalah pengikut Kristus. Benarkah demikian? Arti mengikut aku, kata mengikut aku dalam bahasa Yunaninya, saudara, dipakai kata apisio, yang artinya di belakang. Jadi jika terjemahan kata mengikut aku itu artinya mengikut dari belakang, ikut terus menerus, saudara. Mengikut Yesus dalam konteks ini juga boleh diartikan sebagai menjadi murid, saudara. Menjadi pengikutnya atau pergi bersamanya terus menerus, bukan sesaat atau kadang-kadang, apalagi suka-suka kita, saudara. Mengikut Yesus bukan asal ikut, bukan juga asal jalan, saudara. Kita baru bisa mengikut Yesus jika kita bersedia memikul salib. Kita tidak akan dapat mengikut Yesus jika kita tidak mau memikul salib, saudara. Jadi hanya orang yang siap menderita sajalah yang bisa mengikut Yesus. Seperti apa mengikut Yesus? Jangan salah paham. Salib yang kita harus pikul bukanlah salib Yesus yang berat dan kasar. Itu sudah selesai pada saat Yesus memikulnya hingga ke Golgota. Salib yang kita harus pikul adalah salib kita sendiri, saudara. Seseorang pengikut Yesus harus memikul salibnya, menyangkal segala keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, tidak lagi memikirkan kenikmatan dunia, berani keluar dari zona nyaman, mau meninggalkan zona nyaman, melepaskan apa yang kita suka dan senangi, saudara. Orang yang suka berbohong, jangan berbohong lagi. Yang berzina, melihat gambar-gambar yang tidak pantas, harus menyetopnya. Berperilaku hedonisme alias hidup dalam kemewahan, hura-hura, juga harus dihentikan. Sifat mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli dengan kesusahan orang lain, sudah waktunya dibuang. Tidak gampang, bukan? Kemudian arahkan kehidupan kita kepada perintah Tuhan, saudara. Rajinlah membaca dan merenungkan firman. Dan jangan menjauhi ibadah dan hidup bersama dalam kumpulan saudara-saudara seiman. Terus memiliki kontak batin dalam doa dan ucapan syukur dengan Yesus, saudara, Tuhan kita. Dan yang paling penting setelah itu melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Bill Graham, penginjil kelas dunia, mengatakan, keselamatan itu gratis, tidak usah dibayar, saudara.
Untuk mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar. Berapa tinggi harganya? Berapa mahal biayanya? Harganya adalah segala sesuatu yang kita miliki. Anda berani bayar harganya? Saudara dikasih Tuhan, ada kisah dari seseorang yang bernama William Borden. Lulus SMA tahun 1904. Sebagai hadiah kelulusannya, ayahnya menghadiahkan berkeliling dunia dengan ditemani seorang pengantar, saudara. Ayah Borden adalah pemilik perusahaan susu Morgan. Ia memberi putranya sebuah Alkitab untuk dibaca selama perjalanannya, dengan harapan bisa menjadi sumber inspirasi bagi Borden memasuki perguruan tinggi. Selama perjalanan keliling dunia itu, William mendengar panggilan Tuhan. Ia diminta tidak masuk dalam karir bisnis yang kelak menjadikannya sukses. Tuhan memintanya untuk memberitakan Injil, saudara. Anda tahu apa respon William? Ia menulis 5 kata pada halaman depan Alkitabnya. Tidak ada yang dapat menghalangi. Dia menulis, saudara. William masuk universitas, di mana ia sangat terpengaruh oleh Samuel Joyner untuk memikirkan tentang orang-orang yang belum percaya Yesus. Tuhan memanggil dia untuk melayani orang-orang yang belum kenal Yesus, saudara. William mengatakan kepada keluarganya bahwa ia tidak akan masuk ke dunia bisnis setelah menyelesaikan pendidikannya. Sebaliknya, ia akan mengabdikan hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Ia menambahkan 4 kata lagi di depan Alkitabnya dan menulis tidak ada kata mundur, saudara. Yang pertama tadi dia menulis tidak ada yang dapat menghalangi. Sekarang tidak ada kata mundur. Setelah menyelesaikan studinya di universitas dan di seminari, William pergi ke Mesir untuk belajar bahasa Arab, saudara, sebagai persiapan pelayanannya. Dalam waktu setahun setelah kedatangannya, ia terkena penyakit radang selaput otak dan meninggal tidak lama setelah berumur 26 tahun, saudara. Lalu ibunya pergi ke Mesir untuk mengumpulkan barang-barang pribadinya. Salah satu di antaranya ialah Alkitabnya. Ibunya melihat ada 3 kata tambahan tertulis di depan Alkitab itu. Saudara, apa yang tertulis di sana? Dia menulis tidak ada penyesalan. Apa yang dibutuhkan oleh gereja saat ini, saudara? Suatu generasi orang percaya. Kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang hidup dekat dengan kita, yang memiliki moto tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada kata mundur. Tidak ada penyesalan. Itu artinya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita tetap bersedia ikut Yesus. Saudara kasih Tuhan, sudah siapkah saudara? Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami.
memberikan semangat baru untuk kami tetap melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan berkarya di dalam hati kami, untuk setiap kami para pendengar renungan ini, supaya memberi hati kami untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan yang memberkati, melindungi dan menjaga kita di setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.